Allahumma sholli ala Muhammad. Ayuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga kita termasuk hamba-hambanya Allah yang soleh. Alaihi wasallam sallallahu rabbuna ala nuril mu'minin wa ala mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimullah yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalil qalbi ya Rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mulati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahman wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 66. Aji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna 'alaihim an qatlu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lakum wa ashadda tathbita. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sadaqallahul azim.
ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim, dan seandainya anna, jikalau kami, sungguh-sungguh kami, katabna, menetapkan kami, alaihim, atas mereka, aniktulu anfusakum, sungguh-sungguh membunuh mereka, anfusakum, diri mereka, awih ruju min diyarikum, atau mengeluarkan mereka, min diyarikum, dari halaman mereka, dari kampung halaman mereka. Ma fa'aluhu, maka tidak melakukannya, illa qalilum minhum, kecuali sedikit minhum, dari mereka. Walau annahum fa'alu, maka seandainya annahum, sungguh-sungguh mereka, fa'alu, melakukan, ma yu'aduna, apa yang diperintahkan, bihi, dengannya, lakana khairal lahum, lakana, sungguh-sungguh ada, khairal lahum, kebaikan atas mereka. Wa asadda tasbita, wa asadda, dan sangat, tasbita, mengokohkan keimanan mereka. Jadi ini masih berandai-andai. Kalau berandai-andai itu enggak terjadi. Walau anna, dan seandainya, anna, jikalau kami, sesungguhnya kami, kata benar, menetapkan alaihim, atas mereka, apa yang ditetapkan, apa yang diperintahkan, apa yang diwajibkan, aniktulu anfusakum, yaitu untuk membunuh mereka sendiri, jadi untuk bunuh diri, atau awih ruju, atau mengeluarkan mereka, min diyarikum, dari kampung halaman mereka, diusir. Seandainya Allah memerintahkan kita, umat manusia, untuk membunuh diri kita sendiri, atau menyuruh untuk kita keluar dari kampung halaman ini, ma fa'aluhu illa qalilum minhum, ma, tidak akan, fa'aluhu, mereka melakukan, illa qalilum minhum, kecuali sedikit dari mereka. Siapa yang mau suruh bunuh diri? Siapa yang mau? Orang-orang masih mikir, kecuali yang banyak masalahnya, ya, banyak utangnya, biasanya gantung diri. Atau banyak masalahnya, ruwet karepe dhewe. Kalau kata bahasa Inggrisnya itu osang itu benar itu. Apa itu? Bingung karepe dhewe. Masalah dibuat sendiri, akhirnya bingung. Akhirnya yang ditemukan adalah tali rafia, tali yang enggak mati, pedot. Kalau tali rafianya terpucuk itu dot, kasih mati. Seandainya ini diperintahkan oleh Allah untuk membunuh diri atau untuk keluar dari kampung halamannya, itu yang melakukan hanya sedikit. Tatkala ayat ini turun, disampaikanlah oleh Kanjeng Nabi Muhammad kepada para sahabat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, seandainya itu memang betul-betul diperintahkan oleh Allah, saya yang pertama kali akan melakukannya.
Siapa? Sahabat siapa? Abu Bakar. Jadi kalau memang itu ya Rasul yang memerintahkan adalah Allah, saya yang akan melakukannya. Kalau kita masih mikir, enak kok urip, enak kok mau bunuh diri ya. Kecuali urip enggak enak, wakai masalah. Banyak orang yang bunuh diri atau keluar dari kampung halamannya, hijrah ke Malaysia, hijrah ke Arab Saudi untuk memperbaiki status kehidupan sosialnya ya, cari duit. Karena kalau nggak hijrah dikejar-kejar orang ya, ditagih orang, banyak utangnya. Jadi kalau ada perintah seperti itu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan saya yang akan melakukannya. Enggak semua sahabat langsung menjawab seperti itu. Abu Bakar tok yang menjawab, saya yang akan melakukannya. Ada juga kejadian pada waktu Kanjeng Nabi Ibrahim bermimpi untuk membunuh anaknya. Siapa? Kanjeng Nabi Ismail alaihis salam. Aku tadi malam mimpi. Tadi malam aku mimpi, Mimpi apa, Bi? Mimpi aku itu untuk diperintahkan membunuh dirimu, menyembelih dirimu. Apa kata Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati if'al tu'mar. Wahai abi, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Jajal nek sampean singkatnya dibunuh oleh abinya, oleh bapaknya, awakmu tak boleh. Ini perintah dari Allah nih. Loh, aku kan si nombi. Jenengan mawon pun, jenengan kan wis sepuh. dekat untuk dekat pada kematian. Kalau anak sekarang seperti itu. Dan kebanyakan seperti itu. Kalau diperintahkan apapun enggak langsung tak mengerjakannya. Kalau ini petunjuk dari Allah, kalau ini memang daunnya Allah, gak usah kita berpikir panjang, langsung dikerjakan, gak usah ditunda-tunda. Kalau masih ditunda-tunda, terus nanti males untuk mengerjakannya. Kalau sudah males, nanti bermaksiat kepada Allah, alias menentang, gak mau atas perintahnya Allah. Makanya sampai itu jangan males. Kalau sudah diperintah, Mas, ke barat, gak usah keakian mikir. Mas, sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat sekolah, sebelum berangkat kuliah, sholat duha, langsung sholat duha, gak usah keakian mikir. Keakian mikir sampean ruwet nanti. Masih muda, keakian mikir, hang nantinya, uteknya hangnya, gak maksimal nanti hidupnya. Walau annahum, dan seandainya sungguh mereka itu fa'alu, melakukan apa yang diperintahkan itu, mayu'aduna, apa-apa yang diperintahkan itu, bihi dengannya, lakana khairul lahum, sungguh ada khairul lahum,
lebih baik bagi mereka, wa asad tasbita, dan banget sangat tasbita mengokohkan keimanannya. Jadi kokoh imannya. Berat memang perintahnya Allah itu kalau tidak dikerjakan. Seperti puasa, berat memang, tapi jajal dikerjakan, istiqomah, sabar, penuh kesungguhan. Udah berapa hari sekarang? Udah 7 hari, 8 hari. Sudah tidak terasa berat. Itulah yang dinamakan wasadda tasbita, lebih ancep, lebih mantap keimanannya, dan lebih baik. Enteng, nggak berat sudah. Cuma awalnya saja yang memberatkan. Apa-apa kalau di awal itu harus dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan, nggak jadi Mas. Kalau nggak dipaksa, nggak jadi. Harus dipaksakan. Keras, memang yang keras yang dibutuhkan. Kalau lembek nggak dibutuhkan ya. Harus keras kita ini harus keras pada diri kita sendiri agar dunia lembut kepada kita. Kalau kita lemah pada diri kita sendiri, nantinya dunia ini akan keras kepada kita ya. Harus taklukkan dunia ini ya. Dunia ini ada di genggaman kita ya. Jangan sampai dunia itu ada di dalam hati kita. Letakkan dunia ini di dalam tangan kita, dalam genggaman kita. Jangan ditaruh di dalam hati, nanti kubur dunianya. Wa idza la'atainahum, dan jikalau hal demikian dilakukan, la'atainahum, sungguh kami memberikan kepada mereka min ladunna, dari sisi kami, ajron azima, pahala yang sangat agung atau besar. Ladunna ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa dari Allah. Ladunna. Ada yang mirip dengan ayat ini tatkala Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam bersama Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa berguru kepada Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Fawajad abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi ilmu ladunni ya. Luar biasa. Ini anugerah dari Allah untuk kita yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, untuk hamba-hambanya yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang diberikan? Ladunna ajron azima. Berupa apa itu? Wala hadainahum siratam mustaqima. Berupa petunjuk atas mereka, siratam mustaqima, ke jalan yang lurus. Jadi kalau kita mendapatkan anugerah dari Allah berupa pahala yang luar biasa, di dunia mendapatkan maghfirah, di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Itu ciri-cirinya orang yang bertakwa. Pasti orang yang bertakwa itu wala hadainahum siratal mustaqima, akan diberi petunjuk mereka oleh Allah ke jalan siratal mustaqima. Sirat jalan yang lurus, yang lebar, yang besar, jalan tol. Jadi kalau Allah memberi petunjuk itu sama seperti kita tatkala kita nyasar terus kita nanya sama orang, nyun sewu Bapak, maaf saya mau nanya, mana rumahnya si Fulan? Oh itu loh di sana, lurus, belok kanan, belok kiri, di depannya ada gardu,
Nah itu di depannya. Oh itu ya Pak, rumahnya si fulan. Bukan, itu kuburan. Yaitu rumahnya si fulan. Itu namanya petunjuk. Jadi petunjuk itu ada dua. Ada yang hanya menunjuki, ada yang juga mengajak. Jadi misalkan sampean mau ke rumahnya si fulan, terus nanya sama orang, "Bapak mana rumahnya si fulan?" "Di situ loh, lurus, belok kanan, belok kiri." Ya itu rumahnya. Lain lagi kalau kita bertanya kepada seseorang, terus orang itu mengantarkan kita, tahu tak rumahnya si fulan?" "Belum Pak." "Itu lurus itu." Enggak seperti itu. Langsung sama orangnya, "Ayo tak antar nulis ke rumahnya si fulan." Lebih enak mana? Ditunjukin sama dibarengi. Tentunya lebih enak dibarengi, langsung sampai pada tujuannya ya. Allah seperti itu. Allah itu bukan hanya menunjuk aja. Yang dinamakan Allah memberi petunjuk itu bukan untuk menunjuk aja, tapi Allah juga membarengi kemana-mana bersama Allah. Makanya sampai harus tahu diri. Tatkala kita bermaksiat, kok enggak izin, karena kita ini bersama Allah ya. Harus izin tatkala kita bermaksiat kepada Allah, tatkala kita enggak sholat, tatkala kita enggak puasa, ngakunya puasa tapi enggak puasa. Kok tahu Pak? Iya, minum di kamar mandinya. Kok enggak izin, kok enggak tahu malu, padahal Allah bersama kita. Harus sampai tahu itu. Kalau sampai enggak ketahui, sampai kapanpun sampai enggak tahu kalau Allah itu bersama kita. Khususnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Khususnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, wa ulaika ma'al ladzina, maka mereka itu bersama orang-orang yang an'amallah, memberikan nikmat siapa Allah, alaihim, atas mereka, minan nabiyyin, dari para nabi. Jadi kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, seperti para nabi. Kita akan bersama para nabi besok. Amin. Wasiddiqin, para pembenar sahabat-sahabatnya kanjeng Nabi. Wasuhada, para suhada yang gugur di medan perang. Wassolihin, dan kita akan bersama orang-orang yang soleh. Tentunya di mana? Di dalam surga. Wahasuna ulaika rafiqo, dan sebaik-baiknya mereka rafiqo, teman. Jadi mereka itu sebaik-baiknya teman kita di dunia maupun di akhiratnya. Kalau kita bersama para nabi sudah tidak ada, para sahabat juga tidak ada, wasuhada juga pada mati semua, wassolihin. Nah inilah yang harus kita jadikan teman dalam kehidupan kita. Orang yang soleh ini yang mendapatkan doa tatkala kita sholat. Di tahiyatul akhir atau awal ya? Doa untuk orang soleh awal dan akhir. Kalau sholat subuh akhir. Kalau sholat maghrib awal dan akhir. Kalau sholat isya awal dan akhir. Terus didoakan ya. Didoakan berapa kali berarti? Duhur dua kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh 1 kali. Berarti sampai nggak ngantuk ya. Berapa semua? 9. Lambangnya apa? NU. Kita didoakan 9
9 kali itu pada waktu sholat fardu lain, pada waktu sholat tahajudnya, pada waktu sholat duhanya, pada waktu sholat tasbihnya, pada waktu sholat apa lagi, hajatnya, ya lain lagi. Fardunya toh kita 9 kali didoakan. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga kita termasuk hamba-hambanya Allah yang soleh. Amin. Dzalika fadlun minallah. Itulah fadlun, karunia minallah. Dzalika fadlun minallah. Itulah karunia dari Allah. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Jadi sampean itu kalau melakukan segala hal bentuk peribadatan kepada Allah, cukup Allah lah yang kita tuju karena Allah. Jadi kita mau sholat karena Allah. Kita mau puasa karena Allah. Kita mau haji dan umroh karena Allah, ya. Kita mau zakat, mau sedekah karena Allah. Wa kafa billahi alima, cukup Allah yang mengetahui, enggak usah orang lain tahu, enggak usah cari-cari muka. Emangnya enggak punya muka kok masih cari-cari mukanya? Cukup Allah yang mengetahuinya. Juga puasa ini cukup Allah yang mengetahui niat kita apa, lahiran wa batinan. Allah yang mengetahui. Kalau kita puasa ini kita melakukan karena keimanan kepada Allah dan mengharap kebaikan, keridhaan dari Allah, maka dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya harus pada waktu bulan suci Ramadan ini niatkan sungguh-sungguh karena keimanan. Sedangkan iman itu oleh Imam Ghazali dibagi menjadi dua. I'lam annal iman nisfani. Jadi ketahuilah sesungguhnya iman itu dibagi menjadi dua, diparuh menjadi dua. Yang pertama nisfus sobri, yang kedua nisfus syukri. Jadi sampai kalau berpuasa harus sampai lakukan puasa ini dengan penuh kesabaran. Nggak boleh muringan, nggak boleh marahan, nggak boleh dengkian, nggak boleh tukar-tukaran, ya. Kecuali tukar hadiah nggak apa-apa, ya. Nggak boleh tukaran, nggak boleh musuhan, nggak boleh bencian. Masa poso kok benci-bencian, masa poso kok dengki-dengkian, masa poso kok marah-marahan. Harus dengan sabar kita melakukan puasa ini, dengan sabar dan dengan syukur kita bisa melakukan ibadah puasa. Banyak sebelum kita mau puasa, tapi apa daya, sudah ajal datang menjemput. Alhamdulillah, semoga kita dipanjangkan umur, dosa masih banyak, cita-cita masih belum tercapai. Ya, sampean cita-citanya sudah tercapai belum? Belum. Apa niatnya? Katanya ingin membahagiakan orang tuanya, ya. Katanya ingin membuat orang tuanya bangga, ya. Makanya minta umur panjang yang barokah biar bisa membahagiakan orang tua. Gak ada orang tua itu hanya ingin melihat anak-anaknya sukses. Itu kebahagiaan orang tua. Kalau orang tua masih melihat anaknya belum sukses, masih belum bahagia, ya. Apalagi anaknya pemalas, ya. Apalagi lelek lagi anaknya. Apalagi anaknya nggak suka mandi, jorok, ya.
apalagi anaknya nggak suka gosok gigi, ya harus yang ganteng, ya, yang ganteng, rajin mandi, rajin sholat, rajin wudhu, rajin sholat malam agar cita-citanya tercapai, ya. Itu yang diinginkan, yang diharapkan dari orang tua kita hanya satu, menginginkan melihat anak-anaknya sukses. Itulah sebuah kebahagiaan, kebanggaan tersendiri bagi orang tua terhadap kita anak-anaknya, ya. Biar sampean sukses, biar sampean bisa membahagiakan, bisa membanggakan orang tua, sampean mulai sekarang harus berlatih sabar, harus pandai-pandai bersyukur, biar sampean bisa dibahagiakan oleh Allah, ya. Jadi kalau sampean ingin bahagia, pandai-pandailah bersyukur. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.